The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini untuk membagikan pesan-pesan profetik untuk kehidupan kita di masa pandemi. Ayo buka Alkitab bersama-sama dengan saya. Yehezkiel pasal 37, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 kita baca dulu ya. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ada pesan-pesan dan rema-rema yang Roh Kudus sudah reservasi untuk hati Anda bisa melonjak dalam iman dan mengalami terobosan dan mengalami kemenangan di hari-hari yang akan datang. Percaya semua ini keadaan di sekeliling kita bukan saja hanyalah sementara, tapi juga akan bekerja untuk kebaikan kita. Ayat ke-1, di sini peran Roh Kudus dalam kehidupan gerejanya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Yehezkiel berkata demikian. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Yehezkiel tinggal di zaman perang. Bagi kita ini simbolisme belaka, tapi bagi nabi ini adalah kenyataan atau realita. Jadi mereka tinggal dalam kehidupan yang sangat-sangat gelap, di masa-masa yang sangat-sangat kelam. Tapi hari ini di zaman modern, peperangan kita beda. Wabah demi wabah, musibah demi musibah. Karena itulah Roh Kudus masih ada di bumi atau di dunia. Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Jangan keluar sendirian dalam kehidupan. Roh Kudus itu memang diberikan kepada orang percaya, gerejanya, dan tinggal di dunia. Karena kita adalah orang-orang yang lemah. Roh Kudus memang diberikan untuk kelemahan kita. Jadi jangan pernah merasa karena kita ini lemah lalu kita merasa nggak layak di depan Tuhan. Justru karena kita lemah ini, Roh Kudus diberikan. Bukannya kita harus semakin bersandar sama Roh Kudus di dalam segala kelemahan kita. Jangan lari dari hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Justru kalau kita lemah dan tidak layak, carilah Roh Kudus. Bukan jatuh ke dalam kedagingan. Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Nabi ini hanyalah manusia biasa, daging dan darah seperti kita. Tapi kuasa Tuhan meliputi dia. Dia akan melihat bukan hanya sebuah nubuatan untuk bangsa yang dia cintai, tapi firman Tuhan ini juga untuk kehidupannya. Tuhan ingin melengkapi dia di mana dia lemah, di mana dia tidak percaya, ragu, bimbang, rapuh juga. Tuhan mau tambal sulam di sana. Nah hari ini di masa-masa pandemi, keadaan dunia gonjang-ganjing seperti ini, kita justru harus semakin kokoh secara rohani. Harus semakin intim dengan Roh Kudus, harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin berkarunia. Karena sekarang ini, apa yang bisa kita andalkan di dunia? Dan tempat ini sangat kering. Lembah ini penuh dengan tulang. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang interesting atau menarik sekali. Sekalipun tulang-tulang itu sudah ditinggal mati sekian lama oleh orang-orang yang kehilangan nyawa ini. Sebuah tentara yang telah tewas semuanya. Tapi kenapa ya tulang-tulang itu kok nggak dikuburkan? Orang-orang Yahudi sangat sensitif loh untuk hal begini. Jadi kalau ada mayat mati gitu seperti Yesus pada waktu di Golgota harus segera dikubur. Tidak boleh dibiarkan di tempat terbuka. Itu najis katanya. Kenapa tulang-tulang ini ditaruh di lembah terbuka? Ada sebuah pesan profetik. Jangan kubur mimpimu yang telah terpuruk. Janganlah Anda menyerah. Tulang itu harus ditaruh di tempat terbuka. Itu berbicara tentang sikap hati yang berserah, tapi juga sikap hati yang jangan menyerah. Kalau hari ini Anda mengalami sebuah pukulan atau kekalahan, ya itu satu hal. Tapi jangan izinkan mimpimu dikubur sekalian. Jangan menyerah.
tulang keringmu itu taruhlah di lapangan terbuka. Di bawah sinar matahari, masih ada vitamin D-nya. Supaya Tuhan kalau menjawab doa itu langsung tidak ada halangan. Kita itu harus berserah hati. Tapi juga jangan menyerah. Karena kapanpun juga kayu yang sudah kering tersebut akan tiba-tiba menjadi kayu bakar. Kalau Allahnya Elia turun dalam bentuk api, tempat yang Anda kira jadi kuburan akan menjadi mesbah baru bagi keluarga Anda. Janganlah kuburkan mimpimu. Janganlah do not bury your broken dreams. Apa yang menjadi cita-cita Anda, iman Anda yang belum kesampaian, jangan berkata, ya sudahlah, lupakanlah. No, belajarlah untuk taruh semuanya dalam pending mode, dalam mode pending. Jangan berkata, aku kalah, lemparkan handuk putih. Sebab Tuhan Yesus bekerja sama dalam segala perkara yang baik maupun buruk bagi orang percaya. Sekarang kita bisa kalah, tapi aku belum menyerah kok. Kekalahanku sekarang ini adalah sebagai pembelajaran. Dan kekalahanku sekarang ini malah justru menjadi oli, menjadi bensin bahan bakar untuk aku bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Dan kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang, kalau langkah-langkah kita ditetapkan oleh Allah, aku bisa jatuh sekarang, tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan pada situasimu, memang betul sekarang ini pukulan, atau sepi, atau bahkan kebangkrutan, atau di PHK. Beberapa orang kehilangan sesuatu. Beberapa orang harus mengalami kemunduran total. Bukan rohaninya ya, maksud saya situasi. It's okay. Tapi janganlah kuburkan mimpimu, apalagi imanmu di bawah tanah itu 1 talenta, jangan dikubur di bawah. Tulang itu harus ditaruh di tempat terbuka, dijemur di bawah matahari. Anytime Tuhanku akan turun dari awan-awan itu membangkitkan mimpiku. Ya, berserahlah, tapi jangan menyerah. Itu maksudnya tulang-tulang itu berserakan, bertaburan di lembah. Orang Yahudi harusnya dikuburkan tulang-tulang demikian. Tapi kenapa mereka make all these bones lying in the open? Kenapa dia dibeberkan di tempat yang terbuka, tidak di kuburan? Karena orang Yahudi di sini punya iman percaya bahwa Allah akan membangkitkan Israel. Believe with all your heart. Yakinlah, Allah akan membangkitkan keadaanmu. Ya. Ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat 3 ini rather tricky, agak sedikit menjebak. Bukan Tuhan mau menjebak kita, tapi Tuhan menguji hati seorang nabi. Hei, menurut kamu tulang ini bisa hidup kembali enggak? Yehezkiel enggak sok tahu, langsung berkata, yes, bisa. Banyak orang itu kan gitu ya, kalau doa bahkan kadang-kadang basa-basi sama sorga itu terlalu obvious, terlalu jelas sekali bahwa orang itu tidak bermaksud dengan perkataannya. Oh Tuhan, aku terlalu percaya. Mana bisa kita terlalu percaya? Humble aja lah kalau berdoa. Ya. Ayat ini Yehezkiel sangat-sangat menaruh posisi dan menaruh hatinya di posisi yang sangat-sangat tepat. Lokasi dirinya di peta Allah itu sangat jelas. Dia itu humble enough untuk berkata, Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Dia tidak membualkan imannya. Dia tidak pompa-pompa keyakinan. Dia hanya kembali ke firman Tuhan, aku tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Tolong berfirman supaya aku punya pegangan. Kalau datang sama Tuhan itu, hati seperti halaman putih. Seperti halaman kosong. Bukan hati itu hampa maksudnya, tapi siap untuk ditulis oleh Roh Kudus. Siap untuk diisi, siap untuk dituntun. Jangan kita sok tahu, jangan juga kita menolak. Dan berkata, Tuhan percuma. Jangan berkata demikian. Tapi juga jangan kita itu mencoba menggurui Roh Kudus. Datanglah begini, seperti Maria. Aku hanya hambamu. Be it unto me according to your word. Terjadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Dan jawaban Yehezkiel sangat bijaksana. Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Apalagi kalau Tuhan tanya ya. Jangan sembarangan menjawab, Petrus kamu mengasihi aku enggak? Yes. Yang kedua, Petrus kamu cinta padaku enggak? Yes, yes, yes. Yang ketiga dia nangis. Nangis dengan begitu pahitnya di hatinya karena dia tahu dia baru saja tak lama yang lalu menyangkal Yesus. Yesus kalau tanya, dengarkan. Better to listen than to talk.
Daripada komentar lebih baik kita banyak mendengarkan. Tuhan ciptakan 2 telinga 1 mulut supaya kupingnya yang memerintah, mulut hanya meresponi. Hari-hari ini jangan cepat-cepat komentar. Baik kepada manusia atau kepada diri sendiri atau kepada Tuhan. Terutama kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak belajar, banyak mendengarkan. Roh Kudus pasti akan menunjukkan kunci-kunci baru dalam kehidupanmu. Ya. Dan ketika Allah bertanya kepada Yeskiel, ternyata profesi itu pertama-tama di ears, not the mouth. Namanya roh nubuatan itu pertama-tama adalah kuping telinga kita, bukan mulut dan lidah bibir kita. Nah, ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Setelah telinga atau kuping, hati mudah sepakat. Karena Yeskiel punya roh mendengarkan atau dengar-dengaran dengan roh Allah, dia langsung agree with his Savior. Dia langsung setuju dengan Tuhannya. Ingat ya, tempat sepakat adalah tempat terobosanmu. Sekalipun terobosan belum terjadi, kalau Anda sudah sepakat, udah terobosan dalam rohmu. Apa yang telah menerobos secara rohani, sebentar lagi akan terjadi terobosan secara jasmani. There is a breakthrough. Tempat sepakat dengan Tuhan adalah tempat kuasa. Tempat terobosan, tempat mujizat diberikan. Makanya itu Tuhan berfirman, ayat 4 langsung katanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu. Tuhan langsung seperti jalan tol, tidak ada rintangan dan halangan bicara sama Yeskiel, karena kamu siap untuk setuju, bernubuatlah bersama dengan aku. Ya, luar biasa sekali. Makanya Yeskiel tadi jawabannya tepat. Gara-gara itu, Tuhan, hanya Engkau yang tahu. I'm ready to agree with you. Aku siap untuk setuju. Langsung Tuhan berkata, yes, then I will work in your life. Aku akan bekerja langsung, immediately, segera di dalam kehidupanmu. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Tuhan kasih dia firman. Tuhan mau hari-hari ini kita bernubuat di posisi Tuhan. Bukan jadi Tuhan ya. Coba saya jelaskan. We have to prophesy to our life. Kita harus bernubuat kepada kehidupan kita dari posisi Tuhan. Oke, naiklah ke sini. Wahyu pasal 4. Ketika Yohanes hendak melihat nubuatan, hendak melihat pewahyuan, Tuhan berkata, come up here, naiklah kemari. Tuhan suruh kita keluar. Makanya Tuhan itu menahan tahanan-tahanan ketika dia naik ke sorga dan memberi pemberian-pemberian. Segala sesuatu yang turun itu dimulai dengan sesuatu yang naik dulu. Makanya Petrus ketika sebelum dipakai Tuhan untuk menerobos, ada sebuah terobosan baru untuk Injil, karena itu yang pertama kali di kalangan orang-orang non-Yahudi, yaitu Cornelius dan seisi rumah tangganya. Apa yang terjadi adalah Petrus rohnya dibawa naik dulu dalam sebuah trans. Itu pengalamannya. Tapi intinya kan ada sesuatu yang naik dulu. Ketika dia naik, dia melihat turun seperti karpet dengan hewan-hewan, lalu ada kata sembelilah dan makan. Petrus berkata, aku nggak mau makan yang najis. Tuhan berkata, jangan katakan najis, haram apa yang telah kubuat, halal. Dengan kata lain, Tuhan sedang mempersiapkan hatinya untuk bisa menerima orang-orang yang seolah-olah diharamkan di hati mereka. Orang-orang Yahudi, gereja mula-mula saat itu, yaitu orang-orang tak bersunat, orang-orang non-Israel. Petrus disiapkan sebelum dia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia harus naik dulu ke posisi Tuhan, melihat umat manusia sebagai anak-anak Tuhan, tanpa prejudisme, tanpa diskriminasi. You want to receive something? Kalau Anda mau menerima sesuatu dari surga, Anda harus naik dulu, bukan pulang ke rumah Bapak alias mati, meninggal dunia. Roh Anda harus naik ke posisi firman, ke posisi percaya, ke posisi belief, ke posisi yakin, mendengar dengan Tuhan, sehingga kita tidak didikte dengan keadaan. Bernubuat itu harus dari posisinya Allah. Kalau nggak gitu bunyinya kan begini. Tuhan, aku dalam tekanan, kasihani saya sampai selama-lamanya akan menjadi beggar, akan menjadi pengemis sorga yang duduk minta-minta di gerbang indah. Percuma kalau gerbang kerajaan sorga itu indah, tapi kalau Anda dan saya hanyalah pengemis belaka. Tuhan mau kita menjadi ahli waris, bukan pengemis. Bernubuat itu dari posisinya Yesus. Come! Makanya Tuhan Yesus sering mengeluh dan berkata, sampai kapan aku harus tinggal bersama dengan kamu, hai angkatan kurang percaya? Masa begini aja kamu gak bisa usir setan dari anak yang mengalami epilepsi itu. Yesus mengeluh,
Hai angkatan yang bengkok dan kurang percaya, berapa lama lagi aku harus ajari kamu? Come up to me. Bukan berarti kita jadi seperti Tuhan atau jadi Tuhan, apalagi. Tapi Tuhan suruh kita bernubuat dari posisi lebih tinggi, supaya kita jangan selalu melulu mengeluh akan keadaan kita dan tertekan di bawah tanpa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meminta belas kasihan seperti seorang pengemis sorga. Yes, Allah berbelas kasih, tapi kita juga harus berani. Roh Kudus itu adalah roh kuasa juga, bukan hanya sekedar roh kasih. Dua-dua perlu. Sudah waktunya Anda memiliki kuasa Yesus. Sudah waktunya Roh Kudus turun sebagai Almighty, melingkupimu, seperti dikatakan di sini, meliputi Yehezkiel. Lalu dia keluar, melihat lembah itu dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda dengan perantaraan Roh Allah. Hari-hari ini, rajinlah untuk mengucapkan firman. Jangan ngomel melulu. Jangan negatif. Ya, nggak perlu kita terus banding-bandingkan dengan orang lain juga. Belajar untuk setia dengan apa yang Anda miliki terlebih dahulu. Hari-hari ini, rajinlah dengungkan firman Allah. Akui iman, bukan positive thinking belaka atau mikirkan hal-hal positif saja. Tapi apa yang tertulis ini loh, ucapkanlah. Sebab iman timbul dari pendengaran. The spoken words of God, you can speak God's word. Anda bisa mengucapkan, mengutarakan. Barang siapa rajin mendengungkan mulutnya, rajin menggunakan lidahnya, akan menuai buahnya. Kata Amsal demikian, bukan? Daripada kita menuai yang enggak-enggak, karena kita ngomong yang enggak-enggak, lebih baik kita memberitakan firman dan mengucapkan firman, mengakui iman, supaya kita juga menuai hal-hal yang dari atas datangnya. Bernubuatlah atas hidupmu sendiri, bernubuatlah atas orang lain. Bernubuatlah atas situasi dan kondisimu. I can do all things. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia memberiku kekuatan. Katakan, aku akan sembuh. Dia berfirman dan sembuhkan aku. Bilur-bilurnya menyembuhkan aku, Yesaya 53. Kondisi Anda juga. Anda bisa beritahu seperti ini. Kalau Anda ketika putus asa, Allahku bekerja sama dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan. Ucapkan firman atas keadaanmu. Lihat nanti, yang lebih kuat adalah Roh Kudus atau roh dunia ini. Yang lebih kuat adalah keadaanmu atau janji Tuhan. Dan saya tahu jawabannya. Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh dunia. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu pesan profetik untuk kita hari ini. Mari kita renungkan dan kita lakukan dengan segenap hati.